Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan mari kita sama-sama masuk dalam ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tepatnya kita rayakan pada tanggal 21 Mei tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah kita dengan mengangkat satu pujian bagi Tuhan yang berjudul Betapa Dahsyatnya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, yang mana kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dalam hal memperingati kenaikan Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Semuanya jadi di dalam pimpinan dan kuasa daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan,
mari kita terus memuji Tuhan. Dalam ibadah ini, kita angkat satu pujian, kita memuji nama Tuhan dari satu kor yang berjudul Sucikan dan Kuduskan Hati ini. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian lagi, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 256, Tuhan datang pula. Raja surga hendak datang, inilah kabar yang sah. Karena janjinya senang, ku terima dengan gemar. Doa Allah yang kekasih, marilah kelak kembali. Di hadapan-Mu ku bakti, dengan nyaring ku puji. Haleluya, haleluya, Putra surga datanglah. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah domba Allah yang dibantai untuk. Haleluya, haleluya, Raja besar datanglah. Dengan bunyi seru nafiri, tanda kemenangannya. Ia telah bukakan awan, Raja surga turunlah. Salibnya akan diangkat, salib dikubur bangkit, dan beramai-ramai nyanyi, selamat datang Rajaku. Haleluya.
haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah domba Allah yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar datanglah. Segala kami tunggu datangnya Raja damai. Karena hidupku di dunia syarat dosa dan susah. Tiap waktu ku merindu akan hidup sertanya. Dalam kesenangan benar di benua terang kekal. Haleluya, haleluya, Putra surga datanglah. Haleluya, haleluya, bumi surga nyanyilah. Terpujilah domba Allah yang dibantai untukku. Haleluya, haleluya, Raja besar datanglah. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tiba pada acara selanjutnya yaitu doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan satu pujian yang berjudul Besar Anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menghampiri Engkau di dalam doa syafaat kami pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya kami mengucap syukur buat semua berkat, kebaikan, dan kemurahan serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali memperingati kenaikan Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami memohon dan meminta sesuatu kepadamu Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami, serta mendengarkan apa yang menjadi permohonan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang kami layani di gereja Kemejir Gunung Sari. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka dan memberikan kepada mereka senantiasa kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Mereka yang sakit, yang masih di opname, baik mereka yang ada di rumah, orang-orang tua, dan juga seluruh anak-anak sekolah yang juga menghadapi kendala dalam situasi ini. Tuhan juga tetap memberikan kepada kami semua damai sejahtera, sukacita Tuhan. Karena kami yakin bahwa pandemi virus corona ini akan berlalu dan Tuhan akan menghentikannya tepat pada waktumu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga manusia boleh terbebas dan boleh kembali hidup normal sebagaimana sedia kalanya. Bapa di surga, kami terus dan tetap berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pimpinan daerah sampai kepada pimpinan gugus tugas yang menangani pandemi ini. Tuhan tolong, lindungi mereka, berikan kepada mereka hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan senantiasa dalam mereka bertugas. Demikian juga untuk para medis, para dokter, juga para ilmuwan, saintis yang berupaya memikirkan untuk menemukan obat atau vaksin. Tuhan berikan akal budi dan berikan kepada mereka kemampuan. Kami berdoa buat semua orang yang mungkin merasakan dampak daripada pandemi ini. Tuhan tolong mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang mungkin terpapar sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Dan bila ada di antara mereka yang berduka karena kehilangan sanak saudara atau keluarga mereka akibat daripada virus corona ini, Tuhan juga menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak sanggup lakukan bagi kami. Untuk itu berilah kepada kami semua iman untuk menantikan dan percaya akan kuasa Tuhan untuk menghentikan bencana yang mendunia ini. Dan kami juga memiliki keyakinan bahwa dengan terjadinya atau merebaknya pandemi virus corona ini, umat manusia juga benar-benar menyadari bahwa dirinya terlalu kecil di hadapan Allah Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatunya, termasuk mengizinkan hal ini terjadi atas umat manusia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami. Dengar doa kami Tuhan, karena kami memohon dan meminta semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan kami sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu secara khusus di saat di mana kami melaksanakan ibadah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-20. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun ayat yang menjadi fokus khotbah saya hari ini, yaitu terdapat pada ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini, saya akan memberikan tema dalam firman Tuhan ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga, menjawab kebimbangan hidup di masa kini dan di masa yang akan datang. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga, menjawab kebimbangan hidup di masa kini dan di masa yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab jelas sekali dicatat dan dikisahkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga itu dicatat dengan jelas dalam firman Tuhan.
Yang pertama tadi kita lihat di dalam nas kita di ayat 19 tadi jelas dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang pertama. Markus mencatat dengan jelas bahwa memang benar-benar Yesus terangkat naik ke surga. Lukas juga mencatat dalam pasal 24 ayat 50 sampai 51 di mana Lukas menceritakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 2. Lukas menceritakan bahwa kejadian kenaikan Yesus ke surga atau terangkat Yesus ke surga dilaporkan oleh Lukas dan Markus. Yang ketiga, kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 ini adalah merupakan kesaksian Rasul Paulus ketika dia menjumpai murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus, dan dia mengkonfirmasikan itu bahwa memang sesungguhnya dia mendapatkan penjelasan yang jelas bahwa Yesus memang benar-benar terangkat dan naik ke surga. Lalu bagaimana dengan Injil Matius dan Injil Yohanes? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Injil Matius dan Injil Yohanes tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke surga atau terangkatnya Yesus ke surga? Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam hidupnya setelah dia percaya kepada Yesus, setelah dia menjadi pemberita Injil, memberitakan tentang kebangkitan Kristus, maka dia sempat bertemu dengan para saksi-saksi mata. Dan itu dijelaskan atau ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Di dalam pembacaan itu, dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11 itu, Paulus berulang-ulang kali berkata bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit dan menampakkan diri. Bahwa Kristus telah mati, bangkit, menampakkan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ini juga tidak dicatat atau tidak diceritakan bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes kita temukan bahwa ternyata Yohanes mencatat apa yang disaksikan oleh Rasul Petrus tentang mengapa peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu tidak dicatat dalam seluruh Injil, hanya dicatat oleh Markus, Lukas saja, sementara Yohanes dan Matius tidak dicatat. Yohanes mencatat kesaksian Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyinya. Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Yohanes mencatat kesaksian atau penjelasan Petrus, seorang saksi mata, mengatakan bahwa memang banyak hal yang dibuat oleh Yesus, tapi tidak semuanya dicatat. Rupanya Markus dan Lukas sudah cukup mewakili kisah tentang sesungguhnya Yesus sudah terangkat dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu pusing dan tidak perlu risau dengan pertanyaan-pertanyaan orang awam yang mengatakan mengapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu tidak dicatat oleh keseluruh atau keempat Injil. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam Yohanes pasal 24-25 bahwa banyak sekali hal yang diperbuat oleh Yesus tetapi tidak semuanya dicatat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sewaktu Yesus masih berada di antara murid-muridnya dan dia mengajar mereka, Yohanes mencatat Yesus berkata,
Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dia belum mengalami penyalipan, belum mati, dia katakan dengan jelas, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus menyebut dirinya akan naik ke surga. Dia menyebut dirinya Anak Manusia yang turun dari surga, yang akan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan murid-murid Yesus, Yesus pun pernah berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Yesus menantang murid-muridnya. Dia katakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Yesus berbicara ini ketika Dia masih dalam kondisi yang aman, dalam pengertian Dia belum ditangkap, Dia belum disiksa, apalagi dalam penyalipan dan mati. Yesus mengetahui bahwa memang Dia akan menggenapi seluruh kitab para nabi, bahwa Dia harus mengakhirinya dan kemudian naik ke surga. Di hadapan banyak orang juga Yesus berkata, Yohanes pasal 8 ayat 23, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kemudian di ayat ke-24 dari Yohanes pasal 8, dia katakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas Yesus mengatakan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya Yesus pun dalam kesadaran penuh mengetahui bahwa Dia bukan dari dunia ini, tapi Dia datang dari Allah, Dia datang dari surga, Dia datang dari kerajaan Allah, mengunjungi dunia dalam wujud Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berjalan di bait Allah, Dia menuju ke bait Allah, di Serambi Salomo, Dia menjumpai orang-orang Yahudi yang mengerumuni Dia dan mengelilingi Dia. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu Saudara, semakin dekat kepada kematian Yesus, semakin dekat salib itu kepada Yesus, Dia semakin tegas menjelaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dia dari atas, Dia bukan dari dunia ini, Dia dari surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang Yudas, atau ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Yudas si pengkhianat itu ada di tengah-tengah makan malam itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yohanes mencatat peristiwa itu dalam Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu sudah semakin dekat Dia beralih dari dunia ini pergi kepada Bapa. Di Yohanes 13 ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keilahian Tuhan Yesus tidak hanya didemonstrasikan ketika Dia bangkit dan mengalahkan maut atau menang atas kematian, tetapi kita tahu dari nas kita pembacaan kita bahwa setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia tidak mati, bahwa sungguhnya Dia telah bangkit dan Dia pasti akan naik ke surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah Yesus? Mengapa Dia disebut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam bahasa kamus Tuhan, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan ditambah vokal atau huruf H untuk menegaskan bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Dan Yesus disebut guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan maksud saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya yaitu kurios atau Tuhan, artinya pemilik. Pemilik apa Bapak Ibu Saudara? Pemilik alam semesta ini. Pemilik apa yang sudah diciptakan oleh firman itu sendiri atau oleh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang Yahudi menantikan Mesias, menantikan seseorang yang diurapi untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi raja atas mereka, dinanti-nantikan dan mereka tidak kunjung menemukannya. Tetapi Yesus mendapat gelar itu, yaitu Mesias atau Kurios, Kristus, Tuhan, yang artinya yang diurapi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas tulisan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 5, di sana firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, pada mulanya adalah firman. Kita tahu semua ayat ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini. Yang dimaksudkan firman itu adalah logos, yaitu firman yang kemudian menjelma menjadi manusia. Dia adalah terang manusia yang menerangi kegelapan, dan itulah Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sulit di dalam mengerti atau mengartikan bagaimana Yesus itu disebut Tuhan. Mengapa Yesus bisa terangkat naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa dan seterusnya. Memang pada awalnya Yesus itu ada, dan disebut dengan pada mulanya, berarti dari Alfa Omega, dari awal sampai akhir, dia memang ada. Yesus memang telah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia ada di dalam proses penciptaan langit dan bumi dan segala isi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang bangkit dari antara orang mati, tidak hanya dalam bentuk roh saja. Ada beberapa sindiran atau katakanlah bully dari beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika Yesus bangkit itu hanya rohnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab menceritakan bahwa memang waktu ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama kurang lebih 40 hari berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dia hadir dalam tubuh insani, tubuh kemanusiaannya. Sebabnya kita lihat dalam seluruh kitab Injil bahwa murid-muridnya mengenal dia. Mereka mengenal bahwa yang bangkit, yang menampakkan itu memang Yesus, yang pernah terlahir di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret, dan memang dia menghampiri dan menunjukkan dirinya dengan tubuh insani yang sudah dimuliakan, yang sudah menang atas maut atau bangkit dari kematian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tubuh kebangkitan yang dimiliki Yesus itulah Yesus naik ke surga dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga, dia bukan naik seperti seorang astronot yang pertama kali naik ke bulan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia menuju ke satu tempat yang disebut dengan surga. Apa itu surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir bahkan seluruh agama yakin bahwa sesudah kiamat atau sesudah kematian secara fisik akan ada kehidupan di mana manusia harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia ini. Di mana itu terjadi? Surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya ada dua tempat pada hari penghakiman. Hanya ada dua tempat ketika seseorang sudah mati atau meninggal secara fisik. Ada dua tempat. Yang pertama yaitu surga. Alkitab menceritakan tentang surga ini bahwa surga itu adalah suatu tempat yang indah yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, yang telah percaya kepada Kristus Yesus putranya yang diutus menjadi manusia. Siapa yang percaya kepada dia
pasti masuk ke tempat yang indah, yang mulia, yaitu tempat di mana Allah bertahta. Yohanes 14 ayat yang kedua berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu Saudara, dengan penuh keyakinan, Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Jadi ketika Yesus terangkat dan naik ke surga, dia bukan meninggalkan murid-muridnya. Dia bukan meninggalkan orang yang percaya kepada dia. Dia bukan meninggalkan orang yang mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh murid-muridnya. Tetapi dia pergi menyediakan suatu tempat bagi kita. Itu yang disebut dengan surga. Yohanes 15 ayat 6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, surga itu adalah tempatnya Allah Bapa. Surga itu adalah tempat Bapa di surga. Dan melalui Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus, orang dapat mencapai surga. Sementara tempat yang satunya Bapak Ibu Saudara, kita kenal dengan sebutan neraka. Apa itu neraka? Bapak Ibu Saudara, neraka itu adalah suatu tempat siksaan bagi iblis dan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya ketika mereka masih hidup di dunia ini. Lukas pasal 12 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Bapak Ibu Saudara, siapa yang punya hak wewenang melemparkan manusia ke dalam neraka? Hanya kepada dia kita perlu takut, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat dunia. Kita tidak perlu takut kepada kematian, tetapi yang kita perlu takut adalah ketika kita dilemparkan ke dalam perapian, yaitu neraka. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal 13 ayat 41 sampai 42, firman Tuhan berkata, "Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan." Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, jelas anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus sendiri. Dia punya hak dan wewenang, otoritas untuk mencampakkan, melemparkan semua orang yang jahat, semua orang yang tidak mengakui dan menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ke sebuah dapur api yang menyala-nyala. Dikatakan di sana terdapat ratapan, teriakan, dan kertak gigi. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surga adalah tempat di mana Allah bertahta. Yesus Kristus yang naik ke surga sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 2 dengan ayat yang ke-10 juga berkata gitu. Pada akhir zaman orang-orang yang percaya akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Mereka tidak akan dicampakkan ke dalam perapian karena mereka sudah mengakui dan menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Surga adalah tempat kediaman Allah. Di sanalah Tuhan Allah bertahta. Surga adalah tempat para malaikat dan semua manusia yang percaya kepadanya. Mereka senantiasa hidup bersama-sama dengan Allah, dan itulah tempat yang disediakan Allah bagi semua orang percaya. Allah yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia itu, Yesus Kristus, telah menjadi jembatan, telah menjadi persyaratan utama agar melaluinya manusia dapat diterima dan boleh masuk ke dalam surga itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan Yesus naik ke surga, artinya dia terpisah untuk sementara waktu dari murid-muridnya. Dia pindah dari bumi ini, dia pergi ke surga
sekali lagi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dari sana ia memerintah, ya, dia menjanjikan akan datang pada kalian kedua untuk menjemput saleh-saleh, kemudian menghakimi dunia pada zaman akhir. Di ayat yang ke-19 dari pembacaan kita tadi jelas dikatakan bahwa sekarang Yesus sudah ada di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kini Yesus sudah mengambil posisi sepenuhnya dalam kemuliaannya, setara, sederajat dengan Allah Bapa. Dia duduk di tempat yang terhormat. Kata di sebelah kanan Allah Bapa artinya dia ada di satu tempat yang mulia, yang terhormat, karena memang itu adalah layak baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat lagi dalam Wahyu pasal 5 ayat 11-13 firman Tuhan berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, inilah posisi Yesus Kristus ketika dia sudah naik ke surga. Dia sudah rofa dalam bahasa Arabnya. Dia sudah mi'raj, artinya dia sudah melalui satu proses pengangkatan. Apa yang ada Bapak Ibu Saudara, dia berhak dan layak menerima pujian, hormat, ya, kemuliaan, puji-pujian dari malaikat-malaikat dan orang-orang salehnya, orang-orang percaya yang hadir di hadapan tahta Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan. Dialah Raja yang mulia. Karena Efesus pasal 1 ayat 12 berkata bahwa Yesus berkuasa, dia menerima kuasa itu, dia menjadi Raja yang mulia. Di Efesus pasal 1 ayat 22, Yesus menjadi Raja dunia. Mengapa disebut Raja dunia? Karena segala sesuatu yang di dunia ini, di alam semesta ini, ditaklukkan di bawah kakinya. Artinya memang dialah Raja dari segala raja, Raja atas dunia ini. Di Ibrani pasal 2 ayat 8-9, Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, hampir sama dengan kitab Wahyu pasal 21 tadi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam statusnya sebagai kepala gereja, Yesus adalah Raja atas gereja itu sendiri. Dia adalah kepala gereja, dia adalah pemimpin gereja, dia adalah kepala dari setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan bahwa dia adalah semua di dalam semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita khawatirkan dan lakukan dalam menjalani kehidupan ini? Kalau kita belum memastikan bahwa kita salah satu dari orang-orang percaya yang mengaku dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pasti kita akan meragukan, kita akan bingung, kita akan khawatir tentang apa yang akan terjadi di dunia ini, apalagi di surga atau di akhirat nanti atau pada akhir zaman nanti. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak perlu ragu dan khawatir tentang kehidupan di masa ini maupun di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena Injil Yohanes 15 ayat 19 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa Ibu Saudara, satu jaminan yang pertama yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus Kristus, demikian juga Yesus mengasihi orang yang percaya. Jadi, kalau Allah mengasihi kita, Yesus mengasihi kita dengan kasih agape itu, kasih tanpa syarat itu, maka tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada satupun yang perlu kita ragukan, baik tentang kehidupan hari ini, apalagi tentang kehidupan pada akhir zaman, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak perlu ragu dan khawatir dalam hidup kita? Jelas sekali, ada pesan dari firman Tuhan, ada perintah
dari firman Tuhan untuk kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan memang akan ada kesusahan. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, kita tidak akan mendapatkan kesusahan. Bahkan kita tahu dalam sejarah pun menceritakan bahwa para rasul berulang kali dipenjarakan, disiksa, bahkan mereka semua mati secara syahid sebagai martir. Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, tetap akan ada campur tangan Tuhan dalam kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Akan ada jalan keluar sehingga kita bisa melewati hari-hari kita. Dan ketika waktunya tiba, Yesus datang pada hal yang kedua, maka pasti kita akan meninggalkan tubuh dunia yang fana ini dan kita diubah dalam sekejap mata. Menurut 1 Tesalonika, kita menyongsong dia di angkasa dan kita melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang susah, yang sulit, yang sukar dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu bingung menghadapi kehidupan hari ini dan hari yang akan datang? Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa memang Allah mengetahui apa yang akan Dia berikan, apa rencananya atau apa rancangannya tentang kehidupan setiap kita yang percaya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan hal itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat 11 ini memang berbicara dalam konteks bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mereka hilang hak atas Yerusalem. Mereka jadi budak di negeri-negeri Baal, penyembahan berhala. Tetapi Yeremia mendapatkan pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di perbudakan di Babel selama 70 tahun. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah 70 tahun? Memang janji Tuhan tergenapi. Bangsa Israel kembali ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan, yaitu ke Yerusalem, dan mereka membangun kembali bait Allah, rumah sembahyang bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat jaminan, yaitu bahwa kita memiliki masa depan yang penuh harapan, sama seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang ke negeri Babel. Kita punya masa depan. Apa itu masa depan? Yaitu keselamatan kekal, kehidupan kekal di surga, di Yerusalem baru yang Yesus sudah kerjakan, yang Yesus janjikan kepada kita. Dan itu merupakan suatu pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Amsal pasal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Apa yang kita harapkan dari janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dan menjadikan harapan kita, itu tidak mungkin dibatalkan, apalagi hilang. Kita pasti akan memperolehnya, kita pasti akan mendapatkannya, kita pasti akan menggapainya, yaitu ketika zaman ini berakhir, ketika Kristus datang pada kali yang kedua, atau ketika kita sudah meninggalkan dunia ini karena kita wafat atau meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kembali kepada tema kita pada hari ini. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menjawab kebimbangan hidup di masa kini dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak umat manusia yang bimbang, ragu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupannya hari-hari ini. Masih banyak. Walaupun dia mengaku memiliki iman atau memeluk suatu agama, tetapi masih meragukan tentang jaminan hidupnya hari ini dan jaminan hidupnya di masa yang akan datang. Masih banyak orang yang bimbang dengan nasibnya ketika ia meninggal dunia nanti seperti apa, bagaimana jadi. Masih banyak orang yang bimbang dengan nasibnya ketika ia meninggal. Masih banyak manusia yang belum tahu pasti bagaimana dengan dirinya pada saat hari kiamat tiba nanti. Bapak Ibu Saudara, jika saudara masih bimbang dan belum tahu dan belum yakin
tentang jaminan kepastian untuk masuk surga dan jaminan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, maka hanya satu jawaban yang firman Tuhan berikan kepada saudara. Itu terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, itulah jawabannya. Dalam kebingungan dan kebimbangan manusia, bagaimana saya hidup hari ini, bagaimana masa tua saya, bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau harta saya hilang, bagaimana kalau kiamat tiba, jawabannya ialah jelas. Mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sudah naik ke surga, maka kita mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kita mendapatkan jaminan dari Yesus Kristus yang bangkit, yang naik ke surga. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia memerintah, dia mengetahui, dia memaklumi, dan dia turun tangan untuk menolong kita dalam kesusahan dan kesulitan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga menjawab kebimbangan tentang kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang. Karena Yesus yang terangkat naik ke surga, dia akan datang pada kali yang kedua, dan kedatangannya adalah sekali lagi untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami boleh renungkan kembali, yaitu tentang peristiwa terangkatnya Yesus Kristus ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya ketika itu. Kami yakin dan percaya bahwa kepergian Yesus ke surga sesuai dengan janji firman Tuhan, bukan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi dia menyediakan tempat bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah melalui peristiwa peringatan hari kenagaan Yesus ini, iman kami semakin teguh dan dikuatkan, dan mereka yang baru mendengarkan firman Tuhan juga sadar, kemudian bertobat, percaya, dan menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan tadi, kita angkat satu pujian, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan nomor 58, pengharapan abad-abad. Yesus datang dengan mulia, itu kabar abad-abad. Harapan yang segarkan, haleluya ya datang. Pengharapan jadilah, Raja surga datanglah. Bangun salehu siap melihat panjang terang mereka, haleluya marilah. Yesus datang saleh bangkit, dunia sakit serta gentar. Bintang gugur langit guncang, haleluya ya datang. Pengharapan jadilah, Raja surga datanglah. Bangun salehu siap melihat wajah terang mereka, haleluya marilah. Yesus
Bapak Ibu jemaat Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan secara khusus dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam ibadah ini kembali meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia secara khusus bagi kami yang percaya kepadanya. Inilah saatnya di mana jemaat Tuhan akan kembali ke dalam keseharian mereka. Hamba berdoa, biarlah kiranya damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian, mulai hari ini hingga sampai pada hari Maranatha. Haleluya. Amin.